Dan jangan diangkat di bagian pantatnya. Bagian yang tidak menyentuh kira-kira daripada kemaluan dia bangun no. Kemudian pada saat mengangkat jenazah ini kita COVID membacakan Fatihah, istihdarul li arwahi salih. Kita menghadirkan arwah daripada orang-orang saleh. Ini amalan ahli tarim ya, amalan ahli tarim. Orang sini tidak pernah mungkin mempraktekkan seperti itu. Jadi ketika memindahkan jenazah dari dipan ke tempat permandian, kita baca dulu Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila ruh sayyidina Muhajirullah wa Isa wa sayyidina Rafatil Muqaddam. Pokoknya arwah-arwah orang saleh kita kirimkan Fatihah. Yang insya Allah kalau Allah izinkan arwah orang-orang saleh tersebut hadir di mana pada saat ketika si mayit ini akan kita laksanakan proses fardhu kifayahnya. Kita memohon kebaikan. Nah, kalau di sini tidak dilaksanakan seperti itu. Kalau tutup api mata Pak. La ilaha illallah. Dan jangan tahu kalau tutup mata. Di kitab itu dijelaskan ketika sudah masuk di tempat permandian, ada ruangan tempat pemandian, usahakan yang di dalam ruangan itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Cukup orang yang memandikan dengan mungkin ya kalau ada 2 orang yang membantu, 2 orang yang membantu. Kalaupun ada ahli warisnya mau datang hadir di tempat pemandian, disilahkan. Ya, meskipun kalau dia mau membantu silahkan. Kalaupun dia tidak mau membantu boleh. Di kitab dijelaskan hanya ahli warisnya. Ahli warisnya. Ahli warisnya boleh hadir di tempat permandian. Meskipun dia tidak membantu, dia cuma hadir menyaksikan, boleh. Begitu. Yang sebenarnya yang dianjurkan hanya ya yang melaksanakan proses permandian. Tidak perlu banyak-banyak orang. Kenapa? Karena dapat mengganggu daripada konsentrasi orang yang melaksanakan pemandian ini. Karena mungkin ada terlalu banyak tangisan, banyak komentar, banyak ini sehingga dapat lupa urutan-urutannya apa yang harus dilaksanakan. Biasanya kan begitu gitu. Hadir semua di dalam ruangan tempat pemandian. Baru satu bicara begini, satu begini, yang begitu begini. Kacau orang yang mau kasih mandi. Lupa semua urutannya, terganggu dia sehingga hilang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah yang dia melaksanakan dia lupa. Karena saking banyaknya di dalam, baik ada soal perempuan, ada laki-laki, cukup orang yang akan melaksanakan. Dan orang yang melaksanakan itu proses fardu kifayah sebaiknya adalah orang yang alim, yang faham tentang proses pelaksanaan fardu kifayah, orang yang alim. Kalau ada ahli warisnya yang meninggal bapak, ada anaknya laki-laki, anaknya alim, dia afdal. Dia lebih afdal untuk mengurusnya. Tapi kalau dia tidak alim, ada orang yang alim, orang alim yang afdal mengurusnya. Tapi kalau si anak tersebut alim, dia paham mengurus proses fardu kifayah, dia lebih afdal. Dia lebih afdal. Sudah? Oke. Sebelum memindahkan, jangan lupa tadi membacakan Fatihah untuk arwah orang-orang saleh. Setelah kita memindahkan, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Angkat dia. Angkat. Coba mana ini? Mengangkat ini. Jangan di daerah sensitif. Angkat tangan sini. Tangan satu. Tangan sana. Tangan sini. Mana tangan kanan? Sana Tangan kanan di atas, tangan kanan. Sana. Tangan full ya. Begitu di bahu sini. Kalau cukup 3 saja. Keras badan. Kalau cukup 3. Tangan kanan di atas, apa Ahmad? Nah, Tangan kasih masuk di bawah. kanan di atas. Ini kiri di Kanan bawah. di atas. Ini gitu. Sama. Sudah? Harus tahu kayak Di sini. Suruh jatuh kemas di sini. pantai. Amat apa yang pegang? Di bawah sini. Suruh kamar sini, Jafar. Jafar kamar sini. Nanti satu di kepala. Ya, masuk. Lolo Pak Diapar, lolo. Ingat ya, jangan sampai terbuka ya. Jangan sampai terbuka. Aurat hati-hati. Jadi kalau perlu disiapkan sendiri, disiapkan dari sekarang mau dipegang kau. DPK-in kasih span-span. Kain kasih span-span. Karena di kepala sini juga.
Sudah? Ini di bahu. Kalau kita tangan di bahu. Nah, baru pegang kamu gitu. Masih bagus tuh, Mas. Sana, pan. Sana. Sudah? Tangan kanan di atas. Sudah? Siap? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah mau posisinya begini sampai di tempat pemandian disunahkan seperti ini. Istighfar, kaki dihadapkan ke arah kiblat. Di dalam ada botol minyak zaitun di atas meja situ. Oh sana, di samping pot di tempat Pak Habib. Astagfirullahaladzim, ada yang tertinggal. Ada yang punya benang? Benang santri-santri ada benang? Mari, ini benang. Ya. Di dalam proses pemandian ini ada beberapa alat yang dibutuhkan. Pertama, ada beberapa bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pemandian. Yang pertama ada tusuk gigi. Kemudian ada cotton bud. Ini saya hadirkan dua-duanya. Kenapa? Kalau Ustaz Husain menghadirkan ini tusuk gigi, Habib Alwi juga menghadirkan cotton bud. Nanti apa manfaatnya sudah nanti dijelaskan. Kemudian cotton bud ya, cotton bud. Ada potongan kain-kain kecil, kurang lebih ukurannya 4 cm atau 5 cm. Ya. Sebanyak siapkannya 15, kurang lebih 15 potongan ya. Santri-santri perhatikan ada 15 potongan kain-kain kecil. Yuk duduk. Ada kakak-kakak di belakang. Ada 15 potongan kain-kain kecil. Kemudian kis sarung tangan atau waslap. Ini Om Aim so sediakan semua ini. Insyaallah berkah. Kemudian ada minyak zaitun, ada sabun cair, ada bubuk bidara. Di sini hampir tidak dipraktekkan dengan menggunakan bubuk bidara. Sementara Rasulullah ketika dimandikan menggunakan bubuk bidara. Jadi kita mengambil sunnah. Adapun manfaat menggunakan bubuk bidara, pertama dia sunnah, kemudian dia menjadi lembut, lebih melembutkan kulit terhadap si mayit ini, dan tidak cepat mengering, tidak cepat kering. Ini manfaatnya pakai bubuk bidara. Kalaupun tidak ada bubuk bidara, bisa digantikan dengan sabun cair. Ustadz Husain maupun Habib Ali menjelaskan dianjurkan menggunakan sabun cair bayi. Kenapa? Karena dia lebih lembut. Kalau dia pakai sabun batangan itu cepat kering, mengering kulit. Jadi pakai sabun cair bayi karena dia lebih lembut. Nah, ini nanti pada saat kapan? Ini ada. Tapi di permandiannya belum digunakan. Apa yang pertama kita lakukan? Melihat ketika jenazah ini agak kaku, apakah dia sudah tua atau apalah begitu kaku jenazahnya ini, ya, so keras, boleh dioles minyak zaitun. Untuk apa? Untuk melenturkan daripada persendian si mayit. Cara melenturkannya, ingat ya, saya ada di posisi kiri. Apa di posisi kiri si mayit? Di kitab atau yang diajarkan selalu mendahului bagian kanan. Ya, selalu mendahulukan bagian kanan. Perhatikan sunnah-sunnahnya.
Segala hal-hal yang baik selalu diawali dari kanan. Ini yang diajarkan. Pokoknya dalam proses melaksanakan fardu kifayah ini diingatkan itu agar supaya jangan sampai ada sunnah-sunnah yang terlewatkan. Seyogianya menjaga kesunahan, seyogianya menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Persendian ini bisa dilenturkan pertama dengan ini, bagian tangan sini dulu ya, bagian tangan, jari-jari dilenturkan ke depan, dilenturkan. Kemudian nanti Pak Imam ajarkan paturan doa. Pak Imam ajarkan paturan doa. Di bagian siku di kasih bagian. Ya. Jangan bawa gini. Tidak dipraktikkan dan diajarkan ke kiri dan ke kanan begini, enggak, ke depan. Nanti pada saat di bagian bahu kasih begitu. Kalau rajin olahraga dia membatas sakit. Mengoles minyak zaitun ini jika diperlukan, kalau ada hajat ya. Kalau memang jenazahnya biasa-biasa, nggak usah dipakai minyak zaitun, nggak usah. Jika diperlukan saja. Oke? Tadi dilenturkan. Nah, tangan sedekap lagi di dalam. Kemudian membersihkan jenazah. Membersihkan jenazah. Kaki lagi, melenturkan kaki. Ya, kaki juga sama ya, dilenturkan seperti itu. Dilenturkan ini. Ini lutut kalau kaku dilenturkan, nah, kasih begini. Oke, terlihat ini, begini. Tapi jangan saya praktekkan kain begini kemudian lihat tersengaja, bukan. Nah, usahakan ini tertutup nih, tertutup. Saya hanya supaya adik-adik bisa lihat. Kasih begini. Tapi usahakan selalu dalam kondisi tertutup. Oke. Kemudian sedikit berbeda adat ahli tarim dengan di sini itu, sebelum proses memandikan sudah tidak membersihkan terlebih dahulu, tidak membersihkan. Kalau di ahli tarim itu dibersihkan. Inilah fungsi daripada potongan-potongan kecil. Digulung di jari mana? Jari mana? Jari kelingking sebelah kiri. Sampai hal ini dicontohkan ini, bukan kanan, kiri. Untuk membersihkan pada proses ini selalu menggunakan tangan kiri. Kalau untuk mengurus jenazah selalu di kanan, didahului kanan. Ini dari mana? Bersihkan mulut. Buka mulutnya, ini sudah dilepas tadi ya. Ini kalau di sini sudah tidak ada lagi dilaksanakan ini. Dibersihkan gigi atas, di bagian giginya, bukas ini. Dibersihkan gigi si mayit, dibersihkan. Bahkan kain ini dimasukkan ke dalam mulut si mayit untuk mengangkat lendir yang ada di dalam. Dimasukkan, kemudian bersihkan, diputar begini, diputar ke dalam, diangkat keluar lendirnya. Mungkin ada darah, ada najis ya, darah di dalam mulut mayit, dibersihkan, diangkat, bersihkan. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Kalaupun ada, silakan lebihkan. Ya? Kalaupun masih ada, bersihkan lagi. 3 kali ya, minimal 3 kali. Selanjutnya di bagian hidung. Bagian hidung seperti biasa, terlebih dahulu mana bagian mana? Kanan. Bersihkan kanan 3 kali. Ambil 3 ini. 3 helai kain, bersihkan bagian lubang hidung kanan, kiri. Selanjutnya mata. Mata. Bersihkan matanya. Bersihkan mata, ganti kainnya, ya, ganti kain. Habis mata kanan, ganti kain. Mata kiri. Jadi 3 mulut,
Kemudian 3 hidung, sudah berapa kain? 6. 3 mata kanan 9. 3 mata kiri 12. Telinga 3. Silakan lebihkan ya. Telinga kanan, telinga kiri. Lebihkan saja. Nah, kemudian bagian lagi telinga. Bersihkan telinga kanan, kemudian telinga kiri. Dibantu dengan cotton bud. Cotton bud dibasahkan, kemudian bersihkan telinga si mayit. Kalau kukunya pendek, tidak ada kuku pendek misalnya, ambil cotton bud, bersihkan. Dalam membersihkan kuku ini, kita bisa mengambil pendapat. Ada pendapatnya fuqaha, para ahli fikih, dan ada pendapatnya Imam Nawawi ya, dalam membersihkan atau menggunting kuku. Kalau menggunting kuku si mayit hukumnya makruh, tidak boleh. Makruh hukumnya menggunting kuku mayit meskipun panjang, makruh hukumnya. Kalau dia punya gigi palsu, cabut, lepas gigi palsunya. Kalau kukunya tadi panjang, jangan, makruh ya, dipotong. Kalau kukunya pendek, bersihkan saja dengan cotton bud. Cara membersihkannya, pendapat para fuqaha dari, kalau bahasa Arab ini kelingking khinsir, ini binsir, ini wusta, ini sababatun, ini ibhamun. Saya ulang ya adik-adik ya. Khinsir apa? Jari apa khinsir? Kelingking. Binsir manis. Jari manis. Wusta tengah. Telunjuk sababatun. Ini ibhamun. Disingkat menjadi khawabis. Kha itu khinsir, waw itu wusta, ba itu binsir, sin itu sababatun, ibhamun. Khawabis. Jadi khinsir dimulai dari kelingking. Ini pendapatnya para fuqaha atau ahli fikih ketika membersihkan. Kalau kita yang masih hidup, berarti menggunting kuku, mengambil pendapat itu bisa. Bersihkan dari kelingking. Seperti tadi khinsir. Ini kalau tusuk gigi, kalau misalnya ada kotoran di kuku, dibersihkan. Kalau di sini sudah hampir tidak dipraktekkan itu, hampir tidak dilaksanakan, membersihkan kuku si mayit. Kalau kukunya pendek, bersihkan saja pakai. Mengambil sunnah ya, tidak digunting tapi dibersihkan dengan mempraktekkan kesunahan daripada menggunting kuku itu. Cara menggunting kuku dari kelingking, khinsir, baru pindah ke jari tengah, khawa, wusta, jari tengah, alif, lompat ya, alif, ibhamun, ya, ibhamun, ibu jari, baru binsir, jari manis, baru sababatun. Ini sunnah. Ahli tarim menjaga kesunahan ini sampai proses begini orang jaga ini. Orang ini tidak dipraktekkan, tidak dilaksanakan seperti ini. Makanya ahli tarim itu, khususnya abahnya Habib Umar bin Hafiz, di masanya sebagai rujukan daripada adat tarim. Kalau ada proses-proses itu, bertanyanya ke abahnya Habib Umar. Kemudian di tangan kiri, apakah sama urutannya, adik-adik? Apakah sama urutannya? Sama? Tidak sama. Kalau ini tadi khawabis, di sini au khasab. A itu apa? Ibham. Mulai dari sini.
Tangan kiri, ya, untuk tangan kiri dibersihkan dari ibu jari. Baru au berarti huruf waw, pindah ke tengah. Wusta. Au kha, khinsir, ke kelingking. Au khasab, baru dia melompat ke telunjuk. Sababatun, baru binsir. Au disingkat au khasab. Untuk tangan kiri. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya ahli fikih, fuqaha. Adapun pendapatnya Imam Nawawi dimulai dari tangan kanan ya. Tangan kanan dari mana tuh? Kiri. Dari kelingking, pinggir, baru loncat di paha. Dari kanan baru balik lagi. Sini, baru sini, baru Pendapatnya Imam Nawawi dari sini, kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari tangan kanan ditinggalkan dulu, belakangan ini dilewati, pindah ke sini, dari sini terus kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, baru di sini. Ini ibu jari. Pendapat Imam Nawawi atau Imam Ghazali? Imam Ghazali ya. Pendapat Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi, kalau misalnya dari sini, telunjuk, tengah, dibalik lagi. Telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, pindah di sini. Ibu jari. Baru dari sini ke sini. Ini bagian jari ya. Apa bagian tangan? Kemudian kalau di kaki ini mudah. Dari jari kelingking kanan berurutan sampai di ujung. Ini agak mudah. Berurutan terus. Berurutan. Pertanyaannya, boleh tidak dilaksanakan secara bersamaan? Misalnya ada yang membantumu, boleh. Yang lain bagian sana kaki, yang lain membersihkan bagian wajah, itu pakai kain-kain kecil. Yang lain membersihkan di bagian tangan, yang lain membersihkan di bagian kuku. Begitu ya? Boleh dilaksanakan secara bersamaan. Oke. Dalam praktik Ustaz, sekiranya 3 orang kan, Tiga yang orang. satu di kaki, Ya. satu di tangan, satu di kepala. Kepala. Dalam praktiknya kira-kira mungkin orang juga antara paham dan tidak paham. Ada yang mulai dari telinga, acak dang. Oh iya. Dia dong lakukan acak dang. Ada telinga, baru mulut, baru mata ke hidung. Apakah bisa begitu atau memang harus urutan dari mulut, hidung, mata, telinga? Kalau dijelaskan itu mulai dari mulut. Tapi kalaupun tidak berurutan juga tidak masalah. Tapi yang ditekankan itu adalah selalu mengawali dari kanan. Kalau mengambil membersihkan selalu dari kanan. Telinga kanan, hidung kanan, mata kanan. Nah, begitu ya. Kainnya Ingat. mesti basah, Ustaz. Kain yang kecil-kecil itu. Oh iya, Mesti kasih itu basah. yang saya lupa. Ketika membersihkan, sebelum membersihkan cuma ketenbat tadi saya bilang dibasahkan. Potongan kain-kain kecil ini dibasahkan terlebih dahulu. Dibasahkan, kemudian dilingkar di jari kelingking tangan kiri. Kemudian dibersihkan. Ingat ya, dibasahkan. Kalau ditarim di kitab, kain yang digunakan untuk memandikan itu adalah kain yang ringan dan lembut. Kenapa? Agar supaya air itu mudah masuk. Ingat ya, kain yang ringan Dan lembut. dan lembut. Aurat, maka buat lagi satu kain
selebar, sepanjang. Menutupi bagian kemaluan. Buat lagi satu kain, agak panjang sedikit. Kemudian ini untuk apa? Untuk ditutupi di bagian aurat. Ditutupi bagian aurat. Tutup ini supaya tidak nampak, Kain yang digunakan untuk menutupi di bagian sini hendaknya kain yang berwarna. Kalau nampak aurat si mayit, buat kain lipatan seperti ini untuk menutupi di bagian aurat. Tutup. Kemudian sudah siap tuh air. Ada pertanyaan sampai sini? Pada saat proses memandikan ini taruh sebanyak-banyaknya nih, sebanyak. Supaya apa? Menutupi manakala ada bau yang keluar daripada jenazah itu. Hah? Ini hadirkan terus ini dihadirkan terus. Tanpa terus buhurnya. Kalau di sini mungkin jarang didapati orang yang menyediakan buhur ini lupa. Biasa. Boleh juga. Yang penting ada bau-wangian yang sekiranya dapat menutupi daripada keluarnya bau dari si mayit itu. Nah, jangan lupa membersihkan anggota tubuh mayit. Belum mandi ini. Ini masih membersihkan. Kalau di sini enggak, langsung siram. Nah, tidak melewati lagi tahapan membersihkan. Jadi ini masuk membilas. Yang proses kedua, membersihkan kemudian membilas. Yang 7 siraman. Di apa? Dikasih wudhu belum? Belum. Membilas. Tolong siapkan air. Ini siraman pertama kan, Pak? Belum masuk. Ini dari 7 siraman toh? Belum. Belum masuk. Jadi ini belum mandi nih. Belum mandi ya. Ingat, Baru pemanasan. kepala. Bawa entero tuh. 3 kali Ustaz ya? Ya, boleh 3 kali. Boleh 3. Kepala ya, kepala. Baru 3 kali itu. ya. Sedikit. Telinga bersihkan bagian telinga kanan, telinga kiri bersihkan. Ente beruntung sekali Ustadz yang kasih bersih Pak ente. Bersihkan. Baru Pilih Fahmi Ustadznya nak kasih mandi. bagian wajah ya, bersihkan bagian wajah. Ketika menyiram di bagian wajah, jangan masukkan air ke dalam hidung. Perhatikan ini. Jangan memasukkan air di bagian hidung dan mulut. Ketika di bagian wajah, tutup ini. Coba air. Ini saya tolong. Tutup ini, mulutnya tekan. Mulutnya tarik ke atas supaya tertutup mulut ini. Ini tutup hidung, telunjuk ini tarik mulut. Tutup. Kalau di sini enggak, pokoknya masuk mana tuh air. Sudah jadi perhatikan itu. Air pokoknya ingat yang ini orang urus ini jenazah ya, orang urus jenazah ini yang kita pandang adalah jenazah ini adalah umatnya Rasulullah. Sehingga ada nilai keikhlasan. Ketika kita insya Allah mengurus umatnya Rasulullah, kelak di akhirat Rasulullah yang urus pator. Udah masuk jatah. Jadi urus baik-baik. Jangan karena pernah bagus salah dari itu Birman, kemudian orang dimintakan duduk memang so ini antara tunggu-tunggu. Ini antara tunggu-tunggu. Yang kasih saya nah Tuhan ya. Jangan sampai ada baik. Jadi tutup ya. sayur pahit Tutup. kita. Ini ke atas. Posisi kain ini selalu begini. Jadi seperti tadi ingat ya, bagian kepala dulu bersihkan semua ini, tutup hidungnya. Kemudian ingat selalu mendahului bagian kanan. Kita pin. Bagian kanan. Lihat aurat. Ini jangan dibuka, keluarkan saja tangannya. Itu
Orang tarim ketika mengurus jenazah memang tidak mau melihat, diambil saja ini, ditutupnya, terus keluar, jangan dibuka ini. Keluar tangannya sekedar ini kanan, kemudian bersihkan. Ini karena saya taruh di tangan begini supaya kesannya terlalu basah dia. Nanti kalau mau pakai selang boleh, siram pakai selang boleh. Ini hanya sekedar contoh saja ya, bersihkan bagian tangan. Jangan lupa istinsyak. Apa istinsyak? Menyela-nyela. Ini jari, menyela-nyela. Ketika takhlil, istinsyak tadi, masukkan air. Takhlil, jari kelingking kiri di sela-sela, bukan dari atas. Dari bawah ya? Dari bawah. Dari dalam maksudnya. Dari dalam, bagian dalam. Tapak tangan. Bersihkan. Hah? Ini sunnah, takhlil ini sunnah. Ketika berwudu juga seperti begini kita. Ada takhlil terus. Siram. 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 Terus. Siram ini. Siram. Satu kata gua, siram. Siram. Ini semua dibersihkan. Selesai tangan kanan, pindah tangan kiri. 3 kali, Pak? Iya, 3 kali. Memasukkan terus enggak masuk. Ya, memasukkan. Nanti setelah itu karena sebentar mau sedekap lagi kan. Pindah ke tangan kiri. Tangan kiri. Ini bagus ini relawan ini. Pahala besar dia itu. Ya. Ingat ya, selalu tertutup. Tangan kiri siram. Sama seperti tadi ya. Siram, basuh, terus sampai kira-kira di bagian ketiak sini dibersihkan semua. Ya. Jangan lupa lagi takhlil. Sambung Bebek. Sambung. Dari kelingking kanan sambung terus berakhir di kelingking kiri, tangan kiri. Apa ya? Kelingking sini berakhir. Oke. Selesai bagian kiri, tangan lagi tadi disedekap lagi, dikasih sedekap. Ini terus tertutup ya, Ini kainnya saja yang kecil ini, kurang lebar. Kemudian pindah di bagian badan kanan. Pindah di sini. Siram ke bawah. Ini manfaatnya kalau kain yang tipis, yang lembut, ringan begitu, walaupun dia disiram dari atas. Boleh nih, Pak. Boleh siram. Coba siram. Boleh. Sudah itu? Mayat bakar kain. Sebelah kanan. Sebelah kanan sini. Kalau dia kain ini, biar tangannya yang bertugas itu yang di dalam. Ingat ya, tangan kiri yang menggosok bukan tangan kanan. Jadi tangannya di dalam, ini air bisa cepat tembus ke dalam. Tapi kalau pakai selang, masuk saja selang. Misalnya begini. Kalau ada selang, siram, kasih masuk selang. Siram terus ke bawah. Siram ke bawah. Terus sampai kaki. Sampai di kaki. Kalau jenazah misalnya ada kulit yang terkelupas, ada yang kebakaran, apa semua, sehingga pada proses ini dapat merusak jenazah, jangan digosok-gosok. Nanti merusak jenazah. Cukup bagaimana? Siram dari luar, cukup sekedarnya saja. Cukup sekedar. Teku ya. Dipijat-pijat begitu, supaya tidak merusak daripada anggota tubuh jenazah tersebut. Setelah dari kanan pindah ke badan kanan, pindah bagian kiri. Proses siram bagian kiri ya. Nanti orang yang bertugas pindah ke sebelah kiri. Pokoknya siram sama caranya seperti tadi. Setelah bagian kanan ini sudah, bagian depan kanan sudah, depan kiri sudah, kita pindah bagian belakang kanan. Belakang kanan. Orang yang bertugas dari sebelah, kemudian Pak, ini kaki disusun ya.
Nah, seperti begini. Ketika membalikannya. Balik. Kalau dia balik ke arah apa ini? Ke kiri, kaki kanan naik di atas. Di atas. Nah, seperti ini. Kemudian balikkan dia. Balik, jangan sampai di bagian perut. Kenapa? Karena bisa jadi kotoran keluar. Banyak kotoran keluar. Jadi sakit di bagian apa? Aurat belakang lagi. Tidur. Aurat belakang lagi. Ini kalau kainnya lebar, bagus, bisa tertutup keseluruhan. Cuma karena tidak lebar, jadi dapat di belakang ini. Ditarik sampai bagian belakang ini harus tertutup. Tidak dilihat ini tidak dilihat. Jadi air disiram, siram bagian belakang. Sambil yang bertugas ini gosok bersih, dia bersih. Terus ya, gosok. Siram 3 kali. Siram betul-betul. Kanan balik. Kanan depan Sama lagi. 3 kali. Kiri depan 3 kali. Belakang kanan 3 kali. Begitu juga belakang kiri. Tadi yang pertama tangannya di sini kanan, baru sini di pinggul, baru bantu sini di bagian kaki. Nah, permasalahannya kalau memandikan di tempat permandian prosesnya seperti itu. Tapi kalau dia memandikan di bawah, bagaimana caranya? Dia lutut kanan orang yang memandikan disandarkan ini. Bangun. Ini nanti diangkat. Kemudian lutut orang yang memandikan disandar di bahu kanan si mayit. Dia disandar begini, tangan ada di sini, di belakang. Ini fungsinya apa? Menahan supaya dia tidak bergerak. Ini kalau orang yang memandikan kurang, cuma orang sendiri mungkin. Kalau orang memandikan begini lagi. Di kitab itu ditulis jelas. Lutut ada di sini, di bahu daripada si mayit, tangan ditahan di belakang sini, di pantai leher ditahan. Ini kalau sendiri ya begini ya. Tapi kalaupun ada cara lain silakan. Ini hanya sesuai yang ada di kitab. Oke.